Selamat malam saudara semuanya. Aduh, kurang kenceng nih. Selamat malam. Oke, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Terima kasih sudah datang di ibadah pada malam hari ini. Tentunya di sini nanti kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Mbak ya. Dan apa ya? Udah itu doang sih. Maaf ya kalau semisalnya nanti agak garing, soalnya ini baru pertama kali aku jadi MC kayak gini. Dimaklumi ya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita mau selalu berserah dan bersyukur di setiap saat kita, karena kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau saya bilang Allahku, saudaranya jawab dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oke, siap? Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kurang keras. Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Dari utara ke selatan. Kita mau selalu berserah dan bersyukur di setiap saat hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur,
memuji dan menyembahnya. Terpujilah nama Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyatukan hati kita. Kita berdoa dipimpin oleh Pak Dodi. Persilakan. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita memasuki ibadah ini, sedikit kami muda-mudi Kaji Mulaan ini merasa bersyukur sekali karena dalam kesempatan malam hari ini kita muda-mudi maupun keluarga muda yang sudah menyempatkan diri di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela kesibukan kita hadir di tempat ini bersekutu. Kita rindu mendengarkan firman Tuhan, dan kalau boleh sedikit kesaksian bahwa dalam kesempatan ini saya pribadi maupun teman-teman yang lainnya merasa bersyukur karena acara ini seperti spontanitas, tapi ternyata
semangat kita itu sama, bahwa kita itu rindu datang, rindu bersekutu, rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam doa, saya minta sekali lagi kita nyanyikan lagu yang barusan. Apa tadi judulnya Mbak Betty? Ya, Kasih Setiamu. Oke, sini Mbak Diva, kita nyanyi satu lagi ya. Baik, terima kasih. Jadi tadi sebelum acara yang dimulai, sebenarnya saya sudah ngobrol tadi dengan salah satu teman muda kita, di mana di sini kita kedatangan tamu yang dari jauh, yaitu dari Pepantan, ada dari Gunung Pendul dan juga teman-teman dari Sengir ya. Dan saya tadi sudah sempat ngobrol bahwa nanti dalam doa pembukaan ini kami minta tolong. Nah, karena ternyata saudara kita ini sudah datang, jadi kami persilahkan ini kepada Pak Kardin untuk membawakan doa pembukaan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Salam Bapak Ibu. Saat ini kita berada di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa.
Segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan di hadapan-Mu, sebab Engkau baik dan sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami sangat bersyukur atas segala penyertaan Tuhan yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersatu berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk beribadah bersama pemuda dan pemuda dewasa dan pemuda pepantang GKJ Mulaan di tempat ini. Bapa, biarlah Engkau hadir melalui Roh Kudus, biarlah Engkau hadir melalui kuasa-Mu, sehingga kami mampu memahami cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Berkati setiap kami, berkati setiap pemuda, terlebih-lebih yang berperan, yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik pemain musik dan terlebih-lebih pembawa pujian di malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa berikan hikmat, memberikan kuasa, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah rangkaian ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau tuntun sertai sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni setiap kesalahan kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Kardi yang sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Oke, mari kita pujikan satu lagu lagi, Ku Bersyukur Bapa.
kita siapkan hati dan pikiran kita karena sebentar lagi kita akan memasuki khotbah. Tapi sebelumnya marilah kita nyanyikan satu lagu lagi, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom. Selamat malam, terpujilah Tuhan di tempat ini. Saudara muda yang terkasih dan juga majelis yang saat ini juga mendampingi bersama-sama dengan kita akan bersama-sama menggumuli tentang firman Tuhan. Lalu sebelumnya kita akan memohon berkat Tuhan. Bapa di surga, sungguh luar biasa kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Kami Engkau pertemukan kembali dalam sukacita. Dalam kuat kuasa Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami semua dalam generasi yang semakin berkembang. Namun demikian banyak tantangan dan juga hambatan. Ya, saat ini Tuhan membuka hati dan pikiran kami semua sehingga kami dapat melangkah lebih baik.
terkhusus di dalam pelayanan hidup sebagai anak-anak terang. Seperti ya Tuhan, tuntun kami, berkati kami. Malam ini, biarlah kami mengambil suatu sikap hidup di dalam pelayanan diri kami masing-masing dan selaku umat Tuhan yang Kau persekutukan. Di dalam Kristus kami memohon dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Saudara muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dihubungi oleh Modia untuk membawa firman saat ini berkenaan dengan pelayanan. Mari kita buka Alkitab kita, baik cetak maupun elektronik, dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-9, yang demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Amin. Ya, saudara muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan itu mencakup banyak hal. Baik itu pelayanan antara atasan bawahan atau atasan juga ke bawahan atau sebaliknya, atau pelayanan karena sesuatu hal yang harus dikerjakan sesuai apa yang diperintahkan di dalam kehidupannya. Dan itu sekarang tidak begitu banyak.
Karena perbudakan itu sudah banyak terhapus, walaupun sebenarnya juga masih, walaupun terselubung. Nah, juga pelayanan tentang kehidupan kerohanian. Kita sebagai orang Kristen tentunya menyadari akan pelayanan itu. Semua orang Kristen itu tahu tentang pelayanan karena itu sudah tertanam di dalam hidup itu. Dan itu jadi sukacita yang dihaturkan oleh Paulus saat itu. Dia bersukacita. Dia merasakan sesuatu penghormatan bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena terbangun dari jemaat yang semakin dewasa, semakin mengerti akan jati dirinya sebagai anak-anak Allah yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi semuanya berdasarkan atas hal demikianlah hidup kita. Jadi setiap orang dengan sendirinya sebagai orang percaya itu ada pelayanan yang harus dikerjakan. Namun demikian berbeda dengan pelayanan yang dikhususkan, pelayanan khusus. Tentu ada hal-hal yang dikhususkan, seperti majelis gereja, itu khusus. Tentu ada tata aturan yang khusus pula, dan tidak semua orang bisa di situ. Walaupun semuanya orang dewasa berhak di situ, tetapi tentu ada kriteria yang harus terpenuhi di dalamnya. Itu kedisiplinannya, ketanggung-jawabannya, dan juga keteladanannya. Nah, kadang-kala berkenaan dengan keteladanan, inilah yang menjadi momok untuk menjadi majelis gereja. Kadang ada yang ingin sebagai majelis gereja, tetapi dari aturan tata gereja maupun secara presbiterial sinodal itu kok ini malah tidak bisa gitu. Itu karena ada tata aturan, karena pelayan khusus itu di tengah jemaat memang harus memberi keteladanan gitu. Dan puji Tuhan untuk GKJ Mulaan, harapan kita sudah lama tidak ada majelis yang masih bujang. Nah sekarang ada Mbak Pina dari Sengir. Itu tadi, ini juga menjadi keteladanan bagi kita semua. Gitu. Jadi tentu di dalam pelayanan kehidupan kita sebagai orang percaya tentu ada suatu komitmen yang harus ada dalam kehidupannya. Tanpa komitmen hidup dalam pelayanan tidak ada. Entah itu alasan apapun, pasti ada alasannya. Ya. Saat muda mengatakan belum punya banyak pengetahuan, ya. Setelah setengah umur banyak kesibukan, dia setelah banyak umur sudah second, sudah tidak secara fisik tidak mampu. Saya mengatakan seperti itu karena realita kehidupan kita sebagai jemaat. Dan apakah itu salah? Oh juga tidak, karena itu hak masing-masing orang. Gitu. Namun demikian tentu kita bila mana ingin berkembang dalam kehidupan ini, menyatakan cinta kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, tentu itu harus berjalan. Manfaatnya yang pertama adalah kita menerima berkat Tuhan.
bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat kesukacitaan. Ya, kasarnya paling tidak kalau jemaat tidak membaca Alkitab secara mendalam, tetapi kalau majelis gereja paling tidak untuk persiapan khotbah itu mesti baca mendalam dan cari juga sumber-sumber yang lain, dan dia dikenakan pada dirinya untuk merubah hidupnya dulu, baru ke orang lain mendapat berkat. Kemudian juga mendapatkan suatu kesukacitaan yang sungguh luar biasa. Rasa syukur itu terbangun di dalam dirinya. Jadi pelayanan hidup kita adalah suatu rasa syukur. Tanpa rasa syukur bahwa kita telah dilayani Tuhan dalam pengorbanannya, keteladanannya, nah di situ kita akan mengungkapkan rasa syukur. Jadi pelayanan itu rasa syukur. Sehingga mengapa harus ada komitmen hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Tanpa komitmen hidup dalam pelayanan, tentu wah kayak itu sudah ada yang melayani, dia ada yang lebih gitu. Untuk memimpin pujian kayak dia sudah ada, untuk yang itu. Tetapi kadang-kadang dalam tengah kehidupan jemaat juga pemuda, kok yang maju berkui-kui bahaya. Hanya itu saja gitu. Kok lah pada tidak ada yang lain. Tetapi kalau dikembalikan lagi, tidak mau. Sehingga semua orang butuh komitmen. Jadi karena di dalam gereja paling tidak harus ada kemandirian daya, dana, dan teologianya. Kalau dayanya tidak didongkrak dalam kehidupan ini, tentu tidak akan ada dana. Dana dalam demikian pula untuk mendongkrak lagi untuk pengetahuan hidup, teologi tentang kealahan itu. Sehingga kalau kita mengerti semuanya, kita akan melayani dengan kesukacitaan. Itu dengan kesukacitaan. Karena pelayanan bagian hidup kita ini, dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-Nya, dan cinta kasih kita juga kepada sesama. Nah, bagian-bagian mana yang perlu, bagian-bagian mana yang kita bisa, disitulah kita menempatkan diri kita masing-masing. Itulah yang perlu diperhatikan. Sehingga Paulus sungguh bersuka cita karena jemaat terbangun. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Paulus mengatakan demikian, apalagi kita. Bila mana kita menyatakan tidak sanggup, ya yang bukan Tuhan, bukan kita yang sanggup. Wah, saya sanggup, saya punya pengetahuan teologi ya. Saya sudah belajar banyak hal. Bukan Tuhan yang menyanggupkan kita, yang membekali kita. Nah, kadangkala bila mana kita memakai ukuran diri kita sendiri, bisa saja nanti timbul sombong. Kesombongan rohani itu juga menjatuhkan kita sendiri. Sehingga pelayanan itu harus tulus, berkomitmen dalam kehidupan yang berpenuh tanggung jawab. Tanggung jawab pada Tuhan, dan tanggung jawab pada sesama, dan tanggung jawab pada diri kita sendiri. Itulah yang harus kita sadari dalam kehidupan ini bersama-sama. Tentu saja pemuda dengan semangatnya, tentu puji Tuhan kita mulai terbangun gitu. Mulai terbangun untuk bersama-sama. Syukur bagi kalau bisa sebulan sekali gitu.
ada ibadah pemuda gitu. Dan di situ bisa dimasukkan tema-tema kemudaan kita dalam pelayanan hidup ini. Jadi sekali lagi, pelayanan membutuhkan komitmen, dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, juga tanggung jawab kita kepada sesama dan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, tuntunkan dalam kemudaan kami, sehingga kami boleh menata kehidupan kami untuk lebih baik, baik bagi pelayanan kehidupan sosial masyarakat, maupun pelayanan dalam kehidupan kerja kami, kehidupan di tataran sekolah. Namun demikian juga tataran kehidupan kerohanian selaku jemaat Tuhan yang harus selalu terbangun, saling menopang, saling menasihati, saling ambil bagian sesuai dengan talenta masing-masing, dan semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan Kau akan membangunkan hidup kami, iman kami, dalam kesertaan, kesukacitaan, kedamaian yang harus diterima oleh orang lain. Boleh kami juga mendampingi orang yang membutuhkan pendampingan, membantu orang yang membutuhkan bantuan, juga menopang hal-hal yang lain yang membangunkan hidup dengan cinta kasih yang murni, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang diselamatkan. Mampukan ya Tuhan kami untuk melayani, bekali kami dengan kuat kuasa Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai hidup kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Semoga kami aturkan ya Tuhan karena nama-Mu di dalam Kristus Yesus kami yang hidup, yang telah memberikan keteladanan dan hidup damai sejahtera. Amin. Demikian saudara muda, ya Tuhan memberkati kita sekalian dan memampukan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pak Abdi untuk khotbahnya. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Kecaplah dan Lihatlah, dan nanti saya minta tolong kepada Pak Dodi untuk memimpin doa persembahan, doa penutup sekaligus nanti sepatah dua kata. Kecaplah
terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dan saat ini juga sebelum kita menaikkan doa untuk persembahan, di sini saya mewakili teman-teman muda-mudi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu semua, teman-teman muda dan mudi yang ada di GKJ Mulaan, baik di Induk maupun di Pepandan, yang sudah mendukung kami dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga malam ini kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik, dengan berjalan dengan lancar. Begitu juga teman-teman muda yang tadi siang juga sudah datang, sudah bekerja keras untuk mempersiapkan jalannya acara pada kesempatan malam hari ini, sehingga semuanya juga berjalan dengan baik. Mungkin kita akan kembali bersatu di dalam doa untuk membawakan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu yang senantiasa Engkau berikan pada kami. Dan saat ini tidak lupa kami mengucapkan syukur melalui persembahan yang sangat sedikit ini ya Bapa. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi keluhuran nama-Mu dan juga dapat membangun dan melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, sehingga jalannya ibadah pada kesempatan malam hari ini juga dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Dan sungguh firman-Mu yang telah Engkau berikan melalui hamba Tuhan yang di sini, Bapak Abdi Kristianto, kiranya dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing, dapat menjadi pedoman di dalam kami menapaki kehidupan hari lepas hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Dodi untuk doa penutupnya tadi. Tiba saatnya untuk kita menutup ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di ibadah pada malam hari ini. Untuk doa penutup, untuk lagu penutupnya, maaf. Kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih setia, yang ku alami
Terima kasih Bapak Ibu semua. Saat ini setelah ibadah ini selesai, kita juga akan menerima berkat jasmani, di mana teman-teman muda-mudi dan juga teman-teman senior sudah mempersiapkan ala kadarnya di belakang. Setelah ini mari kita untuk menikmati bersama, namun sebelumnya kami mohon kepada Bu Murlasyep untuk membawakan dalam doa sebelum kita makan. Persilahkan. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami ucapkan. Tuhan senantiasa menyertai kami pada pertemuan pada malam hari ini, persekutuan doa pemuda dan dewasa muda. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir dalam keadaan selamat. Apa yang kami terima pada malam hari ini menjadikan pelita di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Tuhan, selain kami setelah menerima pelita firman-Mu melalui makanan rohani kami, Tuhan tidak meninggalkan kami akan menerima makanan jasmani yang telah disediakan oleh anak-anak-Mu di sini. Kiranya sebelum kami terima, Tuhan sucikan, menjadikan kekuatan dan kesehatan tubuh kami. Tuhan di surga, dan kami ingat pada saudara-saudara kami yang belum bisa menerima rezeki seperti kami. Tuhan berkati mereka melalui usahanya dan berilah kemudahan sehingga dapat menerima rezeki seperti yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan setelah acara ini nanti selesai, kami akan undur dari tempat ini. Tuhan sertai kami satu persatu sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan apabila masih banyak kegiatan setelah ini, Tuhan, semua kami serahkan di dalam nama Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Monggo teman-teman semuanya, ke